Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video atau cuplikan video terkait debat capres baru-baru ini. Tentu sahabat sekalian sudah menonton debat capres tersebut. Ada dua hal yang mau diungkap atau mau direaksi pada kesempatan video kali ini, yakni dua pertanyaan yang dilontarkan masing-masing oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Anies melontarkan beberapa pertanyaan dan sedikit menyindir atau menyinggung Prabowo yang notabene adalah pihak oposisi yang pada akhirnya harus bergabung bersama Presiden Jokowi dan masuk dalam kabinetnya. Dan kecenderungan pemilu yang dinilai ada kecurangan. Dalam hal ini keputusan MK dan lain-lain. Di samping itu, Ganjar Pranowo juga melontarkan pertanyaan yang cukup menukik, yakni isu pelanggaran HAM. Tentu dua pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Tetapi beruntung Prabowo Subianto tidak terpancing emosinya. Tetapi justru beliau menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, sangat tenang, dan hasil akhirnya apa yang terjadi? Secara tidak langsung Ganjar dan Anies diberikan jawaban sekaligus skakmat terhadap pertanyaan mereka. Anies bahkan ditertawakan oleh Prabowo yang notabene karena Anies adalah orang yang pernah diusung oleh Prabowo menjadi gubernur DKI. Lalu terkait isu pelanggaran HAM, Prabowo pun menyampaikan isu itu bukan hal baru, tetapi setiap 5 tahun sekali ketika Prabowo maju menjadi capres, isu itu selalu diangkat. Tetapi nyatanya seperti yang kita ketahui, bahwa hingga saat ini Prabowo tidak terbukti sebagai orang yang melanggar HAM. Dan hal tersebut pernah diungkapkan juga oleh seorang Natalius Pigai, yaitu mantan Komnas HAM, ya, komisioner Komnas HAM. Beliau menyampaikan bahwa Prabowo tidak tercatat atau bersih namanya dalam kasus pelanggaran HAM. Tentu sahabat sekalian sudah penasaran untuk beberapa video yang akan direaksi pada kesempatan kali ini. Nantikan cuplikannya. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan juga ikuti video-video kami yang nanti tentunya saudara sekalian akan mendapatkan notifikasi dari setiap video baru yang akan kami upload. Selamat menyaksikan. Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Keren, jadi ya. Apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Iya, memang ini langganan tiap 5 tahun ya. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan
baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Keren-keren ya. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu. Baik sahabat sekalian, memang cukup keren ya. Pertanyaannya juga keren, jawabannya pun keren. Pertanyaan dilontarkan oleh Mas Ganjar yakni terkait isu pelanggaran HAM berat. Dan jawaban dari Pak Prabowo pun luar biasa. Ada satu kalimat yang cukup membuat hadirin bertepuk tangan dan juga tertawa, ya. Ini agak sedikit kocak, sedikit lucu ya. Beliau sempat mengatakan bahwa pertanyaan ini kok tiap 5 tahun ya, ketika polling saya kalau naik, pertanyaan ini selalu muncul tentang isu pelanggaran HAM. Seolah-olah Pak Prabowo ini adalah benar-benar pelaku atau pelanggar HAM itu. Namun sangat disayangkan, memang sampai dengan detik ini dari presiden ke presiden, sudah berganti sekian presiden, Pak Prabowo tak kunjung juga diadili dan dijebloskan ke penjara kalau memang benar ia terbukti sebagai orang yang melakukan pelanggaran HAM. Namun pada debat kali ini juga Mas Ganjar sempat melontarkan lagi pertanyaan itu. Tetapi lagi-lagi Pak Prabowo juga menyampaikannya atau memberikan jawaban yang cukup bagus. Bahkan ia kembali bertanya kepada Mas Ganjar, bukankah 2009 itu cawapres Anda lah yang patut dipertanyakan, karena memang saat itu beliau yang mengurus hal-hal tersebut. Kenapa sekarang ditanya ke Pak Prabowo? Dan memang ini pertanyaan dari Pak Ganjar ya ibaratnya senjata makan tuan. Karena ya sampai ke tahun 2009 justru Pak Mahfud MD yang menjabat kala itu. Sehingga ya luar biasa Pak Prabowo, tidak seperti 5-10 tahun lalu ketika berdebat ya muncul emosinya lalu gebrak-gebrak meja ataupun juga dengan nada yang ya suara yang kurang pas ya. Tetapi pada debat kali ini beliau tampil elegan, dengan tenang ia menjawab dan tidak mudah terprovokasi atau terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Walaupun dari raut muka nampak ya agak sedikit emosional, tetapi beliau menjawabnya dengan baik. Dan tanpa disadari, jawaban dari Pak Prabowo Subianto itu merupakan sebuah pukulan telak buat Mas Ganjar, karena lagi-lagi Prabowo mempertanyakan balik. Silakan atau memberikan jawaban. Jangan tanyakan hal ini terhadap saya, tetapi bertanyalah pada cawapres Anda. Karena tahun 2009 Pak Mahfud MD yang menjabat kala itu yang patut untuk dipertanyakan terkait hal-hal yang sudah ditanya oleh Mas Ganjar. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik
perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Mantap ini, telak betul ini. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap Silakan. tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung kami mohon untuk... Baik sahabat sekalian, ya pertanyaan dari Mas Anies kepada Pak Prabowo terkait dengan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan lain-lain langsung dijawab telak oleh Pak Prabowo ya. Memang benar bahwa Mas Anies itu sendiri ketika maju sebagai Gubernur DKI itu diusung oleh Partai Gerindra, dan dalam hal ini adalah ketumnya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa memang waktu itu Anda maju menjadi Gubernur DKI, itu kita berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa saat itu, Jokowi. Dan Anda terpilih jadi gubernur. Jika Anda merasa bahwa ada kecurangan, tidak netral, tidak demokrasi, atau pemerintah saat ini ya kurang jujur dan lain-lain, ya tentu pasti Anda tidak mungkin terpilih menjadi Gubernur DKI. Dan itu memang benar. Jika Pak Jokowi juga diktator, ya Anda tidak terpilih menjadi gubernur. Karena saat itu memang Pak Jokowi memimpin atau berkuasa. Sehingga memang pertanyaan Pak Anies ini justru tidak mendapatkan jawaban yang pasti, yang pas dari Pak Prabowo, tetapi justru pertanyaannya ibarat senjata yang memakan tuannya sendiri. Ini adalah pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban, tetapi jawaban itu justru menjadi peluru atau serangan balik untuk orang yang bertanya. Dan itu dialami oleh Pak Anies sendiri, bahwa ternyata pertanyaannya secara tidak langsung telah membunuhnya. Nah, itu berupa jawaban telak dari Pak Prabowo. Anda diusung oleh saya, Anda menjadi gubernur di kala pemerintahan itu Presiden Jokowi. Jika Presiden Jokowi diktator, maka Anda tidak bisa atau tidak mungkin menjadi gubernur saat itu. Jawaban nibul dari Anies. Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira-kira lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Tetapi
kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Langsung Jadi, disambar ini. apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak Bagaimana 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Baik sahabat sekalian, memang dilihat atau disaksikan videonya sampai selesai itu memang cukup lucu, memang kocak ya, terkesan kocak karena memang jawaban dari Pak Anies itu jadinya agak melenceng ya menurut Pak Prabowo. Ketika ditanya soal dana 80 triliun untuk mengenangani Jakarta, tetapi indeks polusi Jakarta itu cukup tinggi di dunia. Malah yang dijawab Pak Anies adalah disalahkan angin dan lain-lainnya. Dan hal ini memang jawabannya menurut Pak Prabowo itu sangat tidak masuk akal. Dengan dana sebesar itu tetapi tidak ada solusi lain, malah menyalahkan angin, hujan dan lain sebagainya. Dan mungkin hal ini menurut Pak Anies maksudnya lain, tetapi kalau dilihat secara gamblang memang sangat tidak masuk akal. Karena ya kalau angin dan hujan disalahkan, ya lebih baik tidak usah ada pemerintah. Itu menurut Pak Prabowo. Jadi ketika mendengar jawaban dari Pak Anies, Pak Prabowo lebih memilih ya kalau memang harus hujan, angin, keadaan alam itulah yang harus disalahkan, berarti pemerintah tidak perlu ada. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Mas Gibran semangat sekali. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik ya, ini jawaban dari Pak Prabowo Subianto ini terkesan agak sedikit emosional ya jawabannya. Tetapi dia berupaya untuk memanage emosinya dengan baik sehingga dia mampu menguasai keadaan. Dan ya kalimat terakhirnya ya sampaikan, sorry ya Mas Anies,
Jika saya tidak terpilih pun tidak jadi masalah. Saya sudah siap mati demi bangsa dan negara ini. Ketika beliau mengatakan demikian, Mas Gibran bangkit dan ya mengajak para pendukungnya untuk bersorak. Ini sebagai bentuk dukungan atau support dari seorang cawapres buat capresnya yang lagi berdebat ini. Yang tentunya juga cawapres juga akan kebagian jadwal untuk debat. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik. Harap tenang, kita akan... Ini Pak Anies kulihat, ya, kalau berbicara tidak berpikir dulu terkait masalah demokrasi, terkait masalah oposisi. Ya, Pak Anies selalu bilang orang yang di pemerintahan, ya, derajatnya bagus. Jadi oposisi juga derajatnya bagus. Lah, artinya Pak Prabowo pernah jadi oposisi. Ya, lawan politik ke pemerintah sudah diceritakan tadi. Dijadikan gubernur. Tapi kenapa masih menjelek-jelekan Pak Prabowo? Ya. Benar kata Pak Prabowo, kalau Jokowi itu diktator, mungkin sudah diambah-hamba jadi gubernur. Ini ya, mau maaf kawan, ini orang namanya tidak tahu diri, tidak tahu jasa orang, suka melupakan jasa orang. Ya mungkin suatu saat Pak Surya Paloh juga kena itu. Mungkin suatu saat Pak Surya Paloh pun akan dibuat demikian. Ya, kalau Pak SBY atau Mas Ahy sudah kena. Ini kawan, kenapa ya orang yang sudah pernah dibantu tapi menjelek-jelekkan orang yang pernah membantunya? Tidak masuk di logika saya kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan sikap atau komentar dari Mayor Purnawirawan Saleh ya. Beliau adalah ketua umum dari MPS atau militan Prabowo Subianto. Ia menanggapi video debat Capres kemarin, di mana Mas Anies sepertinya lupa akan jasa dari Pak Prabowo ini ya. Jadi pertanyaannya seolah-olah bahwa pemerintahan Indonesia ini saat ini ya tidak jujur, tidak netral, kemudian demokrasi tidak berjalan dengan bagus, hak berbicara ataupun hak berpendapat juga dibatasi, mengkritik juga dibatasi, dan lain-lain. Lalu jawaban dari Pak Prabowo itu memang sudah cukup bagus, bahwa Mas Anies perlu diketahui bahwa ya Mas Anies juga pernah didukung oleh Pak Prabowo dan terpilih menjadi gubernur justru di saat itu pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Dan di pemerintahan Presiden Jokowi itulah Anies Baswedan terpilih menjadi seorang gubernur DKI. Jika Pak Jokowi itu diktator, tentunya Pak Anies Baswedan tentu tidak bisa menjadi seorang gubernur. Dan itu jawaban dari Prabowo Subianto. Hal tersebut dijelaskan atau ditelaah lagi oleh seorang Mayor Saleh yang juga adalah para pendukung dari Prabowo Subianto ini. Ia menulis sebuah kalimat mengungkapkan atau mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu Mas Anies,
Dulu dukung Jokowi dipecat jadi menteri, lalu jelekin Jokowi. Lompat dukung Prabowo, lalu diusung menjadi gubernur, dan sekarang jelekin Prabowo. Lalu dalam debat ngomong etika, rakyat ketawa melihatmu. Artinya apa? Bahwa berbicara soal etika itu bukan hanya soal pemerintahan saat ini, tetapi bagaimana etika seseorang yang mungkin lupa akan jasa orang lain. Termasuk etika pernah berjanji bahwa tidak akan maju menjadi presiden jika Pak Prabowo Subianto tetap maju menjadi presiden. Tapi hasil akhirnya apa yang terjadi? Anies Baswedan tetap maju menjadi seorang calon presiden. Dan ia sudah melangkahi sebuah perjanjian kesepakatan bersama Prabowo. Jadi kalau berbicara soal etika, patut dipertanyakan, Mas Anies apakah benar-benar memperhitungkan atau benar-benar pegang teguh terhadap etika tersebut atau bukan? Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat debat tadi malam, maka bisa mengambil substansi dari 3 capres, yaitu tentang kapabilitas dan moralitas capres. Capres nomor 1 dan nomor 3 cenderung menyerang ke capres nomor 2, Pak Prabowo, dengan isu HAM. Dengan jelas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan menyerang. Menurut saya itu sesuatu yang udah usang ya, udah basi, dan sesuatu yang tidak bergizi lagi ya, karena udah berpuluh-puluh kali hal itu diungkap, dijawab, dan tiap 5 tahun itu timbul lagi, tiap 5 tahun diungkit lagi ya. Itu jadi menurut saya ini tidak mendidik untuk anak bangsa ya, hanya sekedar jualan politis saja. Sementara tahun 2009 Bu Mega mengangkat Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden ya. Kemudian 2014 Pak Mahfud MD menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kemudian 2019 Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan ya, sampai sekarang. Jadi hal seperti ini menurut saya sesuatu yang konyol begitu ya, disampaikan lagi di tingkat debat capres ya, atau bahkan ada modus ini diungkit untuk menutupin kasus-kasus hukum yang menjerat capres nomor 3 dan nomor 1 yang notabene masih banyak yang harus bisa dikuak ya. Di situ nggak perlu kita sebutkan kan, itu silakan itu dicari itu portofolionya banyak ya, kasus hukum yang menjerat ya. Hal itu perlu kita buktikan kalau kita benar-benar mau menegakkan supremasi hukum ya. Ini salah satu hal yang menurut saya perlu digarisbawahi. Kemudian mengenai kapabilitas ya, Pak Prabowo di sini saya rasa cukup matang ya sebagai seorang negarawan ya. Jadi beliau bisa menguasai ya, mengontrol walaupun diserang kanan kiri ya, menunjukkan kelasnya bahwa beliau sudah pada tataran implementasi, pada tataran untuk merealisasikan ya, baik secara geopolitik, geoekonomi, geostrategis ya, bahkan sesuatu yang nyata ya untuk masyarakat. Ya misalnya saja beliau berbuat sendiri ya, dengan uang sendiri ya, kemarin membantu masyarakat untuk mengebor sumur ya di berbagai wilayah di Indonesia ya, kalau tidak salah sudah 100 lebih, dan itu yang saya tahu satu sumur bor biayanya kurang lebih 1 miliar, at least sudah 100 miliar lebih. Beliau berbuat nyata ya, dan segala macam beliau mengerti permasalahan yang ada di dalam negeri ini ya, tentang krisis energi, krisis ekonomi ya, tentang lapangan pekerjaan ya, kemiskinan, stunting ya, pendidikan ya, untuk mengeksploitasi, hilirisasi dan lain sebagainya. Beliau sudah implementasi, tidak hanya sekedar retorika ya. Sementara saya melihat capres nomor 1 dan nomor 3 masih retorika, bila ini bila itu segala macam ya, masih sebatas teori saja, dan hal itu dirasakan oleh Pak Prabowo ya. Beliau mengerti persis, seakan-akan lu levelnya masih level ya, level teori. Kemudian dari segi moralitas ya, itu Pak Prabowo di sini satu capres yang tadi malam
menghimbau untuk selalu merangkul gitu nilai-nilai persatuan. Nah karena itu modal dasar bangsa Indonesia untuk maju, untuk mewujudkan semua cita-cita yang kita inginkan, itu modal dasarnya itu persatuan elit. Dan itu tadi malam beliau mencoba ya untuk merangkul, mengeksploitasi bahwa persatuan ini penting yang harus dicontohi oleh para elit. Namun kita melihat capres nomor 1 dan nomor 3 malah cenderung selalu mengedepankan suasana atau image konfrontasi ya, bermusuhan ya, ada dendam dan lain sebagainya. Sementara mungkin itu untuk menutupi ya bahwa selama ini Pak Prabowo sudah berbuat secara tulus dan ikhlas ya, misal mengangkat Pak Anies Baswedan menjadi gubernur ya kan, dengan tulus dan ikhlas. Namun kita malah melihat sebaliknya ya, Pak Anies tidak menganggap itu ya, jadi seakan kacang lupa akan kulitnya ya, bahkan ada nuansa tidak respect, tidak hormat terhadap orang yang telah berjasa atau seniornya yang telah membuat dia menjadi besar. Namun untuk menutupi itu, ironisnya dan lucunya apa? Malah berbicara tentang etika. Ya, jadi di sini untuk menutupin bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak mengerti etika, ya itu. Nah ini hal yang menurut saya konyol ya, pada tingkat-tingkat level tataran debat capres seperti itu. Sementara etika itu sendiri sudah diwujudkan oleh Pak Prabowo jauh-jauh sebelum ya kedua capres ya ini ya, pasangan nomor 1 dan nomor 3 ya itu menjadi besar seperti ini ya. Beliau sudah menunjukkan etika dan adabnya selaku seorang negarawan ya. Jadi ini sangat ironis menurut saya. Demikian ya saudara-saudara ya, bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Yuk. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video pernyataan dari Aris Marsudianto yang merupakan juga salah satu pendukung dari Prabowo Subianto. Ia menyikapi debat yang terjadi, di mana yang kita saksikan di televisi dan juga di beberapa media sosial, itu sepertinya dua capres mengeroyok satu capres ya. Jadi sepertinya capres nomor 1 dan nomor 3 keroyok capres nomor 2. Namun dijelaskan tadi bahwa ya lagi-lagi pertanyaan terkait dengan isu pelanggaran HAM itu mulai diungkap ya. Bahkan kali ini ditanyakan oleh capres dari Partai PD Perjuangan yakni Ganjar Pranowo. Tetapi dari penjelasan tadi sungguh bagus dan sangat tepat, sehingga Pak Prabowo justru menjawab pertanyaan antara Pak Anies dan juga Pak Ganjar dengan nada yang sedikit pelan dan lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya humanis. Dia mengatakan apa? Sudahlah Mas Ganjar. Lalu kepada Mas Anies dia katakan, Mas Anies. Ini dia mengungkapkan apa sebenarnya? Ada sesuatu yang tidak patut untuk dia ungkapkan sesungguhnya, karena ia tetap menjaga etika dalam menyampaikan debatnya. Di sini kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, bahwa ketika Prabowo dikatakan oleh Anies, oleh capres dari PDI Perjuangan, Pak Ganjar mengatakan atau bertanya terkait dengan isu pelanggaran HAM, bagaimana cara menyikapi atau cara yang harus diambil oleh seorang Prabowo jika terpilih menjadi presiden. Itu Prabowo sampai mengatakan bahwa kenapa setiap 5 tahun jika polling saya naik, pertanyaan ini selalu muncul. Dan pertanyaan ini memang sudah menjadi produk langganan tiap 5 tahun sekali. Ketika Pak Prabowo maju jadi capres, tentu hal yang sama juga akan diungkit dan ditanya. Tetapi Pak Prabowo juga sampaikan bahwa memang setiap 5 tahun beliau juga sering ungkapkan itu, dan harusnya rekam jejak digitalnya itu ada. Jadi sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi menurut Pak Prabowo. Lalu dari analisa tadi memang sangat masuk akal jika seorang Ganjar Pranowo mempertanyakan Prabowo itu adalah seseorang yang melanggar HAM. Menjadi pertanyaannya seperti ini. Pernah di tahun 2004 itu Megawati pernah berpasangan dengan Prabowo maju menjadi capres dan cawapres.
kalau tuh benar Ganjar mengakui atau merasa bahwa Prabowo itu adalah pelanggar HAM, berarti waktu itu Megawati selaku Ketua Umum Partai PD Perjuangan menggandeng orang yang melakukan pelanggaran HAM untuk menjadi cawapresnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika benar Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM, yang perlu dipertanyakan adalah mengapa Mahfud MD di tahun 2014 itu masuk menjadi ketua tim sukses pemenang atau tim pemenangannya Prabowo Subianto. Artinya, kalau benar Pak Prabowo itu melanggar HAM, berarti cawapresnya Mas Ganjar saat ini, Pak Mahfud MD juga keliru, telah mendukung orang yang telah melanggar HAM. Sehingga memang penjelasan dari Pak Aris tadi cukup bagus, supaya ya para pendukung Anies dan juga Pak Ganjar bisa paham dan juga bisa menonton video debat kemarin dan menelaahnya dengan bagus. Dan memang kita harus beri apresiasi kepada Pak Prabowo Subianto. Sekalipun debatnya mereka 3 orang, tapi terkesan ia dikeroyok oleh 2 capres sekaligus. Baik, sahabat sekalian, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Barangkali di antara kita sekalian, para sahabat semua yang mungkin ingin bertanya atau ingin memberikan kritik atau saran ataupun komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada para sahabatku sekalian, yang belum sempat memberikan dukungan kepada channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan untuk terus mengikuti video-video yang akan kami upload selanjutnya. Sekian dan terima kasih.